warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat? Perkenalkan, saya Teh Saili dari SDN 18 Mandau, CGP Angkatan 2, Kabupaten Bengkalis, Riau. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual praktek coaching dalam komunitas sekolah. Praktek coaching saya kali ini menggunakan model Tirta. Saya bertindak sebagai coach, sedangkan coachingnya adalah rekan sejawat saya, yaitu Ibu Yulastri, dengan fasilitator yaitu Bapak Firdaus. Adapun kasus yang dialami Ibu Yulastri ini merupakan kasus nyata yang sedang terjadi di kelasnya. Kasusnya mengenai kesulitan mengambil keputusan tentang seorang siswa yang tidak pernah mengumpulkan tugas pelajaran pada masa pembelajaran jarak jauh sistem daring sejak kematian sang ayah yang disayanginya. Ibu Yulastri ini mendatangi saya dan melakukan proses coaching terhadap permasalahannya. Berikut ini adalah praktek coaching dengan rekan sejawat saya tersebut di komunitas sekolah. Saksikan ya. Assalamualaikum Bu Dede. Waalaikumsalam Bu Ayu. Aduh, gimana nih? Perasaannya baru sampai kayak ngos-ngosan gitu. Ikutin janji Bu Dede ini demi-demi Bu Dede. Iya. Jadi Janji semalam saya mau minta tolong sama Bu Dede. kita ini kan sama-sama Bu Ayu. Aduh, Kan sudah saya apakan gitu. mau sharing Bu Dede, bisa Bu Dede? Jadi sepertinya mukanya nih seperti kusut banget ya. Banyak sekali masalahnya. Allah, luar biasa Bu Dede. Kondisi Tapi perasaan lagi gimana nih? kalau perasaan masih gelisah, tapi kalau untuk menjalankan rutinitas harus tetap semangat. Kan itu Ibu Dede. Jadi disengajakan datang ke sekolah nih nemuin saya gitu Iya, ya. Bu Dede. Kemarin kan udah dari beberapa hari nggak ketemu, bisa tempat kawan sharing nggak ada Bu Dede. Jadi sengaja nih, bukan jadwal saya Bu Dede, pakai baju dinas sengaja nih. Kita sama-sama Bu Ayu. Tahu kita nanti saya ada masalah pun saya juga sharing sama Bu Ayu. Nah, jadi kira-kira nih apa nih yang perlu saya ringankan sedikit dari beban-beban Bu Ayu ini? Nih Bu Dede, kebetulan ada Bu catatan nih Bu Dede, tenang aja semuanya. Udah ada kayak Bu Ayu ya. Kebetulan memang ada masalah nih pagi kali ini. Ya ceritakanlah apa itu masalahnya tentang siapa gitu? Belajar Bu. Oh, berarti tentang PJJ sekarang nih? Iya benar. Gini kan, Dengan siapa? Dengan siswa? Dengan orang tua? siswa dan orang tua. Iya, takutnya siswa menjadi korban Bu. Ya. Tunggu ya, sebelum masuk lebih lanjut, betul. Saya ingin tahu apa tujuan pembicaraan kita hari ini. Saya mau sharing Bu. Sharingnya. Kira-kira mau mencari solusi dari tantangan Bu. Saya bilang tantangan ya dalam kelas 1 ini sama siswa saya. Solusi ya, mencari solusi atau tantangan yang harus diselesaikan ya. Nah, hal lain apa lagi dari tujuan pembicaraan kita ini yang mau Ibu capai gitu? Pastinya mau minta pendapat Ibu satu. Yang kedua mau mana yang lebih baik atau teknik-teknik apa yang megang lagi gitu Bu. Mungkin masih ilmu saya masih kurang. Jadi masih bertanya mana tahu Ibu bisa membantu saya dan mengajarkan saya. Berarti ingin mencari strategi ya dari hasil pembicaraan kita ini untuk solusi tersebut ya. Nah, sekarang baru kita masuk pada intinya nih. Tentu saya untuk mendapatkan satu solusi atau satu rancangan yang lebih lanjut, saya ingin mendengar nih apa kira-kira
permasalahan ibu hadapi, ceritakanlah dari awalnya dalam PJJ ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan mudah-mudahan diberkahi Allah lah. Amin. Jadi gini Bu Nene, pertama orang tua dari anak saya ini meninggal. Jadi beliau ini jadi anak yatim. Iya. Yang mencari kerja itu nafkah hanya bapaknya. Dia 2 beradik, yang satu lagi masih di Timang. Nah kemudian karena ayahnya meninggal, beliau ini dibawa pindah sama orang tuanya karena tidak ada lagi sanggup untuk menyewa rumah. Dan pindah itu pun di tempat keluarganya atau bibinya, bibi dari mamanya itu pun jauh Bu Nene, di Balai Raja. Balai Raja bukan lumayan dekat sini, ke rumah Cenana enggak, tapi jauh lagi ke belakang sana Bu Nene, sampai ke pinggir. Jadi masalahnya di PJJ saya lakukan tugas melalui WA, itu tak ada respon. Ketika ada respon setelah seminggu, baru orang tua yang meninggal, itu dia minta waktu untuk istirahat dulu karena masih berduka. Saya kasihlah waktu untuk seminggu untuk tidak mengerjakan tugas dulu, tapi tetap belajar, saya bilang gitu. Selanjutnya minggu kedua, minggu ketiga tetap tak menentukan tugas Bu Nene. Nah itu masalahnya. Saya tetap ngasih tugas melalui grup, beliau lihat rek tapi tak mengerjakan tugas. Kemudian responnya itulah lambat. Selanjutnya untuk mengantar tugas itu pun tidak. Di 3 minggu berikutnya dia cuma 1 kali ngantar tugas pertama, sementara tugas belajar sudah tidak dikerjakan. Jadi itu yang buat ibu risau sekarang ya, karena pembelajaran itu tidak sampai ke dia, kemudian tugas yang diantarkannya juga tidak diresponnya, kemudian orang tuanya juga kurang merespon juga terhadap pembelajaran yang ada, walaupun sudah ibu informasikan kepadanya ya. Kemudian ibu, apa hal yang ibu pahami sejauh ini tentang mereka, keadaan anak tersebut? Keadaannya dia jauh kan Bu Nene, kemudian dia bilang motor atau kendaraan itu transportasi cuma 1. Jadi bisa jadi itu bergantian dan belum tentu bisa menggunakan. Nah, kemudian untuk paket atau kuota internet, saya kan pernah juga melakukan Google Meet Bu Nene, dan itu dia tidak pernah masuk karena kuotanya terbatas katanya. Selain ekonomi yang jadi masalah utama bagi dia, tempat tinggal dan untuk ini pun tidak ada Bu. Untuk kerja untuk dia bisa membantu anak pun dia tidak tahu. Ditambah lagi kemampuan orang tuanya juga kurang. Berarti dari segi masalah ini, yang pertama dari latar belakang masalah keluarganya nih, ya ekonominya kurang apa. Yang kedua transportasinya karena dia rumahnya terlalu jauh ya. Yang ketiga pembelajarannya kurang direspon sama orang tua karena tidak ada paket dan hal lainnya gitu ya Bu ya. Pusing ya, jadi orang tuanya kurang mendukung kemampuan, kayak pikir orang tuanya juga kurang mendukung. Orang tuanya itu juga iya. Selama ini kan dia belajar sama ayahnya. Jadi ibunya ini pun tergamang, bingung juga mau ngajarin, susah. Takut salah gitu ya cara mengajari anak gitu. Jadi permasalahannya kompleks ya Bu ya. Jadi ini kita apakan nih, jadi satu aja yang paling spesifik. Tantangan yang paling ibu hadapi sekarang ini dari kompleksitas dari masalahannya ini apa? Tidak bisa datang menjumpai saya dan untuk melakukan bimbel. Ya, tidak bisa datang. Itu yang ibu harapkan ya. Dia harus datang ya Bu ya, karena kalau nggak seperti ini kita juga nggak bisa datang ke tempat mereka karena kita tidak tahu alamat dan tempat tinggalnya di mana ya Bu ya. Jadi dari saya
permasalahan ibu ini cukup agak berat ya, berat karena ini harus ada butuh kerjasama yang baik antara orang tua dengan gurunya ya, karena dalam PJJ ini kita tidak bisa pula bekerja secara sendiri ya, kita butuh kolaborasi dengan orang tua tersebut. Nah, kira-kira kedepannya apa yang mau ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Kalau program saya, sebenarnya saya tuh inginnya dalam seminggu itu 2 kali lah beliau ini datang. Di jam berapa saja, dari pagi sampai jam 5 sore menjelang maghrib, saya buka pintu selebar-lebarnya untuk beliau. Mau 2 jam, 3 jam, 4 jam dia belajar tapi masuk semuanya. Atau tapi di kondisi ketika saya tidak jadwal ngajar gitu. Nah, tidak jadwal piket saya sekolah. Jadi saya akan bisa menentukan, itu program saya, Bu. Keinginan saya untuk khusus anak ini. Khusus anak ini ya. Menurut saya itu untuk sementara ini. Jadi hal yang kedepannya mau ibu lakukan, ibu membuat program untuk dia, mau belajar sampai jam berapapun, oke, ibu siap untuk kamu nak, seperti itulah ya. Dari segi orang tuanya ada yang mau direncanakan? Kalau orang tuanya kemarin cuma bilang saya bersedia, Bu, cuman ya itulah dia masih menunggu keadaan dia pulih. Nah, jadi ingin dia rasanya kembali menyewa di daerah sini, Bu. Untuk pindah pun dia tidak mau. Anaknya udah senang di sini, Bu, dengan kawan-kawannya. Saya pun mengajar pun tidak bisa. Tapi saya mau untuk mengantarnya, cuman kondisi sekolah motor saya harus berbagi dengan keluarga yang lain, katanya. Jadi entah kalau nanti saya membuat kesepakatan harus sama beliau, mudah-mudahan tidak ada penolakan lah, gitu harapan saya itu. Berarti kalau semangat orang tuanya ada, mau, cuman dayanya tidak ada. Berarti karena dia dalam kondisi masih berat hatinya sekarang, karena merasa kehilangan seorang yang disayanginya, jadi kondisinya pun menata hati ya sekarang dia. Ditambah lingkungannya tuh nggak mendukung. Lingkungannya juga tidak mendukung. Jadi tambah kompleks masalahnya yang dihadapinya. Jadi selain itu, selain memberikan bimbingan kepada anak tersebut, kemudian bekerja sama lagi dengan orang tuanya, apa hal lain lagi yang mau ibu sampaikan? Tentu ada nih rencananya biar hasilnya lebih bagus gitu, agar dapat tercapai. Selain pertemuan seminggu 2 kali yang bantuan yang saya coba membantu itu, Bu, sebisa saya inginnya tuh adalah bantuan dari sekolah, entah berupa fasilitas paket atau apalah gitu, untuk kasus anak ini. Karena harus ada support system lah, Bu. Kalau dia kondisi dia, nah mungkin anak Indonesia harus putus gara-gara kayak ini. Hanya gara-gara ekonomi yang memang tidak sendiri semua orang kena. Berarti kalau bantuan paket, berarti yang ibu tuju pasti ada nih. Berarti ibu membuat suatu program kepada siapa mau ibu sampaikan gitu. Pastinya. Berarti ibu bicara dulu ya dengan kira-kira sekolah gitu. Kira-kira itu Konsultasi namanya sama dia, gimana permasalahan ini agar dapat terselesaikan ya, dari segi ekonomi untuk mendukung dia belajar. Nah, itu menurut ibu kan? Jadi hanya bagus sekali ya Bu ya, ada rencana tersebut. Ada lagi yang harus ibu sampaikan gitu? Pasti Ani lagi masih nampaknya belum tenang nih. Belum. Rencana intinya belum nampak nih.
Itu tadi Bu, pertolongan dari pihak sekolah yang pasti satu. Yang kedua, saya juga istilahnya butuh dukungan juga dari pihak sekolah dan kawan-kawan juga ya kan. Kayak mana membantu tahap-tahap strategi apa yang harus saya bantu dan coba untuk anak ini. Kalau misalnya seumpama kepala sekolah sudah memberikan aset atau fasilitas lah, tentu saya harus menggali lagi nih Bu, apa strategi yang harus saya lakukan. Nah, kira-kira saya mau sharing apa yang cocok, apakah Google Meet, ini udah saya tandai Google Meet, selama ini baru saya lakukan Google Meet, atau saya mencari lagi cara-cara yang lain Bu. Coba dulu Ibu apapkan dulu kekuatan yang Ibu miliki untuk anak tersebut kan. Dia kan anaknya kurang mampu. Iya. Jadi untuk mendukung dia itu biar tidak banyak memakan paket gitu kan. Apa yang terlintas, yang pasti ada sesuatu yang terlintas di ide Ibu yang tidak memerlukan paket banyak, sehingga walaupun jaraknya jauh, materi dapat tersampaikan dengan baik. Biasanya dia apa gitu, sukanya gimana, atau Ibu bisa melakukannya apa untuk dalam bidang IT. Nah, jadi misalnya Ibu ngirim sesuatu gitu kan, kan dia membuka atau tidak memerlukan banyak paket gitu. Kalau misalnya seperti saya buat video gitu Bu, bagus juga video pembelajaran, atau Ibu merekam sendiri gitu kan. Mana sebaiknya Bu, kemarin saya coba merekam sendiri, cuman kayaknya memang apakah ini saya tanya, pernah saya melakukan rekaman sendiri, tapi itu dengan bahasa saya. Apakah itu tidak secara resmi, tidak kurang menarik, itu kira-kira nyambung nggak Bu gitu? Saya nih masih butuh penguatan nih. Jadi kalau untuk masalah kita mendidik anak Bu ya, memberikan materi pembelajaran itu nggak ada yang untuk nyambung atau tidaknya, yang penting kita kan sesuai dengan kurikulum. Kemudian sesuai dengan adanya buku teks gitu kan, untuk dia pembelajarannya di rumah. Jadi bagaimanapun gaya bahasa yang mau Ibu buat itu videonya tuh sesuaikan dengan kesukaan dia yang kayak mana. Yang dia pahami. Kalau dia pahami menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, Ibu gunakan bahasa-bahasa yang ringan untuk penyampaiannya, sehingga dia termotivasi kan. Jadi kan ketika Ibu rekam, Ibu tidak menggunakan link gitu, langsung aja video Ibu kasih share ke dia. Kemudian dia buka kan tidak perlu pakai itu, hanya cuma dia buka masuk WA kan, klik aja sudah ada nampak video Ibu gitu langsung kan. Jadi mungkin sangat menarik bagi anak tersebut ya Bu ya, untuk mengikuti pembelajaran agar tidak tertinggal gitu. Jadi hal yang baik menurut saya itu. Wah, saya mendengarnya gimana gini ya, berpikir saya karena selama ini untuk video ini memang agak, saya selain nggak pede Bu, tadinya tuh kurang yakin aja, takut nanti dicemek atau apa, mungkin itu kekurangan saya sedikit. Nanti saya akan coba untuk buat video yang lebih menarik lagi Bu, untuk anak ini khusus ya Bu ya. Karena yang lain ada tatap muka kan, ada maksudnya bimbel bisa saya lakukan, ke yang lain Google yang apa masih mengikuti dia sendiri, berarti ini video ya Bu ya. Ada yang itu Bu, semacam video yang kayak Ibu share kemarin tuh, saya lihat sangat bagus tuh Bu, yang melalui WA itu. Status itu. Saya ini bagus, kreatif kali nih Bu Ayu nih, sangat menarik. Walaupun bukan untuk dia juga ya, yang lain gitu kan, untuk anak pembelajaran pendidik yang lain. Ibu, anak-anak kata Ibu dalam status tuh kadang anak kan suka dia melihat ibunya seperti itu kan. Jadi di situ Ibu sudah menyampaikan materi pembelajaran di sana. Saya suka juga tuh, bisa juga Ibu kembangkan yang itu. Jadi merupakan sesuatu hal yang jadi bisa Ibu pilih lah gitu kan. Siap Bu. Nah saya Bu malah ada kepikir, kalau udah cerita tentang ide-ide ini Bu, saya malah kepikiran untuk kayak buka Facebook kayak gitu Bu, tapi kayak secara langsung. Secara langsung. Berarti bukan untuk anak tersebut aja ya? Bukan, tapi lainnya.
ya. Untuk semua. Kalau untuk semua program memang udah ada program saya tuh siaran langsung melalui Facebook. Karena kadang orang tua kalau lewat Facebook Bu, buka dia, kalau WA dia nggak buka Bu. Siaran langsung. Kita harus membaca strategi yang juga nih. Kayak orang buka apa tuh kan Bu. Pingin kali saya tuh Bu. Kemudian ya selain bimbel lah Bu. Kalau bimbel memang udah saya lakukan. Bimbingan belajar ini. Untuk beberapa anak yang lain tidak ada kasus. Cuman yang kasusnya satu ini karena memang terkendala di paket ekonomi dan transportasi. Iya, juga perasaan hati yang belum lagi ya. Jadi tentu ada tolak ukur kekuatan nih, kekuatan yang ibu miliki untuk membuat rencana-rencana tersebut berjalan. Dari hal-hal yang itu, apa sih kekuatan ibu? Kekuatan saya ini Bu, satu ya Bu ya, kalau diceritakan sebagai manusia Allah. Yang kedua memang saya cari berkah Bu. Yang ketiga panggilan jiwa saya Bu, dari orang tua pun kita memang udah mengajarkan kayak mana supaya betul-betul lah kerja itu sesuai dengan apa yang dicintai, itu ya apa yang dikerjakan itu yang dicintai. Dan kebetulan ini pun anak yatim, makanya berlipat-lipat hati ini, miris rasanya kayak gitu. Ingin menolongnya ya. Udah gemes gimana rasanya mau bisa membantu anak ini, kalau bisa cerdas lah semua anak, bukan karena untuk saya Bu, tapi karena jadi kekuatan yang ibu miliki itu motivasi diri yang luar biasa, kemudian kena adanya tanggung jawab kita sebagai pendidik, kemudian panggilan jiwa kita juga sebagai pendidik. Luar biasa sekali ya Bu ya, kekuatan kita itu memang harus kita punya. Itu dari inspirasi juga bagi saya, tambahan gitu. Malah kalau ukur keberhasilan untuk jalan ke suatu rencana itu memang harus dari semangat dari diri kita sendiri ya Bu ya. Nah, sekarang coba Ibu ceritakan kembali nih langkah-langkah kegiatan rencana yang Ibu lakukan dari awal tadi untuk kedepannya. Untuk seluruh siswa atau untuk anak tersebut yang tadi, kemudian untuk siswa yang pada umumnya di lokal Ibu. Kalau untuk seluruh siswa dulu kita kasuskan ya Bu ya, seluruh siswa ini saya sebisanya kemarin sudah membuat video yang ada gambar-gambar di sini Bu, merah putih, karena masih tujuannya hari kebangsaan kan Bu. Hari Agustus. Jadi saya buat memang ada yang menarik-menarik untuk merah putih lah temanya. Kemudian secara langsung memang mau saya lakukan. Walaupun nanti akan saya coba lagi untuk percobaannya. Kemudian melalui WA saya tetap ngasih tugas. Dan di tugas itu Bu, saya selama ini memang saya kasih rincian, kita belajar halaman sekian sampai halaman sekian. Mama, Bapak, tolong dibantu untuk bacakan ke siswa. Dari halaman sekian. Tugasnya di halaman sekian. Nah, halaman sekian Mama atau Ayah Bunda bantu membuat kotak. Siswa menulisnya, itu terus namanya masih begitu. Berarti untuk siswa pada umumnya masih ada kegiatannya ya, ada Ibu telah akan memberikan video pembelajaran, kemudian menggunakan siaran langsung, melalui WA atau Facebook, kemudian juga memberikan konsultasi juga kepada orang tua, kolaborasi dengan orang tua dengan baik ya. Nah itu kan yang pada umum nih, yang Ibu spesifik tadi nih pada anak yatim tersebut ya, muridnya satu ini. Nah dari rencana tadi yang telah Ibu utarakan tuh, apa rencana? Ceritakan langkah-langkah yang Ibu lakukan lagi. Bukan ceritakan tapi ceritakan kembali langkah-langkah yang akan Ibu lakukan. Yang ini Bu ya, kemarin kan tadi kan udah Ibu rencanakan langkah-langkah tadi tuh. Cuma diceritakan kembali biar Ibu paham mana yang Ibu kerjakan. Kalau untuk siswa khusus nih Bu, kemarin kan saya sudah lakukan komunikasi secara jarak jauh melalui WA. Cuman semakin kesini pembelajaran makin ketinggalan untuk dia. Jadi untuk kedepannya saya coba lagi dengan cara saya mau buka bimbel untuk dia khusus dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore, itu kapan saja dia datang bisa terbuka. Kemudian
itu waktunya tidak saya batasi, Iya. tanpa batas waktunya. Kemudian tapi waktu jadwalnya itu di luar jadwal mengajar saya, jadwal saya piket. Nah, kemudian untuk orang tuanya, rencana saya akan menjumpai kepala sekolah. Itu untuk bertanya atau meminta fasilitas sedikit untuk siswa satu ini, siswa khusus saya nih Bu, namanya spesial. Ya. Entah berupa paket, entah berupa santunan atau gimana yang bisa membantu dia untuk pembelajaran. Tuh Bu. Karena kalau menunggu orang tuanya juga, kemampuan orang tuanya juga minim. Itu kemudian selain bimbel, saya akan coba buat lakukan video-video yang apa yang saya bisa, yang lebih ke fokus ke nama dia yang disebut berarti ya Bu ya. Menyebut nama dia di dalam video khusus untuk dia aja gitu. Sehingga dia semangat. Jadi dia rasa terpanggil betul. Jadi yang Ibu lakukan memberikan bimbingan, membuat jadwal ya, memberikan bimbingan, membuat jadwal untuk dia, kemudian menjumpai kepala sekolah untuk program tersebut, kemudian membuat video pembelajaran yang langsung ke dia tanpa menggunakan paket ya Bu ya. Mantap sekali rencana Ibu yang akan Ibu lakukan. Nah, tentu untuk menjalankan rencana tersebut Ibu perlu komitmen nih dari diri sendiri. Apa sih komitmen Ibu dari diri sendiri? Itulah komitmen saya, gimana supaya saya bisa bertanggung jawab juga dengan yang sudah saya rencanakan. Satu, yang kedua komitmen saya ya memang sampai kapanpun anak ini akan jadi tanggung jawab saya selagi dia mau saya bimbing, masih ada waktu. Kecuali dia minta pindah sekolah atau misalnya keadaan lingkungannya sudah tidak mendukung kali lagi, saya akan coba berupaya untuk lebih memberikan biaya satu pembelajaran. Kemudian untuk menjalankan komitmen ini Ibu perlu orang-orang yang mendukung Ibu. Nih, kira-kira siapa nih orang-orang yang cocok yang mendukung agar rencana Ibu ini berjalan dengan lancar? Itulah. Yang pastinya saya minta dukungan kawan-kawan. Pertama itu dukungan kawan-kawan. Yang kedua itu tuh kepala sekolah. Kira-kira kepala sekolah inilah yang sangat membantu saya. Kalau seandainya waktu tatap muka saya dibatasi, tentu saya kalau udah ada waktu untuk yang anak khusus ini Bu, untuk yang lain, program-program lain, itu saya tidak bisa juga terlalu dipaksa juga untuk mengerjakan yang harus hari ini itu bisa. Jadi saya minta nanti yang pastinya selain kawan-kawan bisa membantu saya mempermudah kerjaan-kerjaan saya, menolong lah, meringankan kerjaan saya yang lain juga, bisa juga membantu sharing. Karena ini belum kali Bu, saya kadang pening mikirin sendiri Bu, kalau tidak ada teman sharing nih. Saya pun tidak yakin Bu mengerjakan sesuatu nih, betul nggak ya? Jadi tidak ada pengingat bagi saya, tidak ada pula yang mensupport saya, yuk semangat yuk gini-gini, tidak gitu. Jadi bagaimana dengan komunitas praktisi kita? Sangat penting. Itu lagi Bu. Setiap minggu kan di situ kan kita buat praktisi Bu. Nah, praktisi yang Ibu lakukan kemarin itu memang betul-betul bermanfaat sama saya. Makanya saya juga bisa menemui Ibu. Karena selama ini saya bingung siapa ya mau ditemui. Kalau menemui kepala sekolah secara langsung Bu, kan beliau tidak turun ke lapangan untuk menjumpai anak didik. Kalau Ibu ada praktisi kayak kemarin. Nah, dijumpai strategi apapun saya bisa belajar di situ bukan? Kayak kemarin Google Meet saya tidak tahu Bu. Kebetulan saya udah jadi tahu Google Meet, saya coba. Nah, itu Bu. Jadi dukungan Ibu diperlukan dari segala pihak ya, terutama di komunitas praktisi kita nanti ya. Karena nanti di situ nanti kita akan membahas permasalahan-permasalahan untuk pembelajaran apa gitu kan. Alhamdulillah. Jadi gimana nih perasaan Ibu dan solusinya apa sudah ketemu nih? Solusinya ini kan tadinya kan Bu yang udah saya program ini kan bayang-bayang. Takut jadi enggak ya? Jadi enggak ya? Gitu ya. Pede enggak ya? Enggak percaya diri gitu Bu. Jadi dengan ada sharing hari ini alhamdulillah. Jadi saya pun makin semangat Bu. Nampak kepastiannya ya. Sekian
praktek coaching yang saya lakukan bersama rekan sejauh saya. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Salam guru-guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.